Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin wat-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Jamaah salat Isya Musalla Syaitan dan majlis hilir mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan majlis kita. Semoga kehadiran kita di tempat ini tanda daripada keridhaan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, contoh terbaik yang Allah turunkan untuk kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan tema kita pada minggu lalu berkaitan dengan sifat wara'. Sifat apa Pak? Wara'. Sifat apa itu? Sifat yang ada dalam diri seorang muslim untuk betul-betul hati-hati, selektif. Jangan sampai yang dia terima, baik makanan, minuman, kerjaan, macam-macam, itu haram. Ada sifat itu, ada sifat takut, ada sifat kaki haram, kaki tidak boleh. Nah, sifat ini namanya wara', seperti yang kami contohkan pada minggu lalu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau masuk ke dalam rumah kemudian melihat kurma ada di rumahnya, beliau tidak langsung makan. Beliau akan tanya dulu kepada Sayyidah Aisyah, apakah ini sedekah atau hadiah? Ini sedekah atau hadiah wahai istriku? Kenapa Nabi bertanya demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang Allah makan sedekah, tapi boleh makan hadiah. Karena ada sifat wara', wa huwa asyaddun nasi 'ala al-itlaqi wara'an, yani orang yang paling wara' di alam semesta ini. Dan serampangan, begitu ada makanan mentang-mentang ada di rumahnya langsung dia makan, tapi dia tanya dulu, ini sedekah atau? Kalau sedekah ya sudah, Nabi tidak dalam dia, biarlah dimakan kakek tamu atau siapa. Atau kalau dia hadiah, ya Nabi nyicip, Nabi makan. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ahlan wa sahlan Ustaz. Sifat wara' ini, yani sikap kehati-hatian, selektif, itu diarahkan kepada dua hal yang paling utama. Yang pertama yang haram, yang jelas-jelas keharamannya. Yang kedua yang sifatnya majelas, ada unsur halalnya, ada unsur haramnya, namanya syubhat.
kedua-duanya kita hindari. Kurang lebih sampai di titik itulah penjelasan pada minggu lalu. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Dan mohon maaf ini tidak bisa terlalu ngangkat suaranya karena agak batuk. Wa innama yustadallu ala wara'i ar-rajuli biihjamihi 'ala al-amr al-mushkil hatta yattadhiha wa la yakunu al-'abdu min al-muttaqin haqqan hatta yatruka al-halal al-mahdh alladhi yukhsha 'inda tanawulihi al-wuqu' fima wara'ahu min asy-syubhati wal haram, dan seterusnya. Redaksi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini mengisyaratkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana Al-Imam Al-Ghazali membagi wara' itu menjadi 4 tingkatan. Orang wara' tadi orang yang hati-hati kepada yang halal, kepada yang haram, kepada yang syubhat, itu dibagi menjadi 4 derajat. Yang pertama wara' syuhudi wal fi amri syuhudi wal qada, wara' standar, wara' standar yang semestinya umumnya muslimin masuk ke derajat ini. Apa itu maksudnya yang standar? Yaitu hati-hati terhadap sesuatu yang sudah jelas haram. Ditawari babi daging, kata enak dia, untuk nak kata yang timo, kapan lagi nyicip gratis enak? Itu karena ada sifat wara'. Riba jelas haramnya, ditawari orang, Bu, jangan usaha ibu ini kurang maju, butuh modal lagi biar tampilan warungnya agak menarik, untuk ditambah isinya. Pak, modal dari mana? Nah, aku datang nambahin modal. Cuma itulah Bu, aku minta dikit baik bunganya itu. Ibu pinjam 10 juta, aku minta 100.000 sebulan. Ayo, masuk akal dulu itu kan 100.000 dikit, berarti sehari cuma 3.000. Ibu pacak dapat 10 juta itu dalam 2 bulan, balik modal, malah dipancing-pancing. Tapi katanya tidak lah, aku cukup yang main ini, aku tidak ada yang cah itu. Ini waranya orang standar. Kalau yang begini saja hal dihantam juga, ya sudah, kata warung dia. Ini yang disebut Imam Ghazali warok standar untuk sah menjadi saksi dan menjadi hakim dalam dunia peradilan. Kalau ada orang dimintai kesaksiannya dalam satu kasus, misalnya satu pengadilan, tapi dia sendiri dikenal orang yang halal haramnya lewat, nggak ada seleksi lagi, nggak akan diterima oleh hakim persaksiannya. Nah, ini yang standar. Jadi ya bahasa kita nyawa fasik lah, ya, hilang adalahnya sudah. Yang kedua wara'us sholihin, wara'nya orang-orang soleh. Apa itu Ustaz? Yang haram sudah pasti dia tidak lakukan. Ini yang syubhat. Yang syubhat pun dia tinggalkan. Yang syubhat pun dia tinggalkan. Seperti apa misalnya yang syubhat ini? Misal kemarin mungkin saya kasih contoh,
bawa bungkus makanan jatah dia di kondangan ya. Sama tuan rumahnya suruh makan, dia ini tidak makan, dia taruh di piring, setelah itu dibungkus jatahnya dibawa balik. Boleh tidak kita? Oh Allah. Kalau dari redaksi tuan rumahnya, kami tidak mengizinkan pulang sebelum. Dari satu sisi ini, ya aku ini kan tidak ngambil jatah orang lain, Ustaz, aku memang yang piringnya aku nak makan, atau aku nak jadi bungkus baik. Orang yang wara' derajat solihin ini, yang begini dia tinggalkan. Adalah ditolak. Yang ketiga, waraknya muttaqin. Nah ini yang disebut di Habib Abdullah, la yablughul 'abdu darajatal muttaqin, kata Nabi Muhammad SAW, hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Tidak akan sampai seseorang ke derajatnya orang muttaqin, orang bertakwa, sampai dia meninggalkan sesuatu yang sebetulnya halal, dia tinggalkan karena takut menjadi haram. Misalnya timbul rasa di batin ini, ya, nafsunya mengajak dia ingin makan bakso. Wah, enak banget cahaya makan bakso hari ini. Boleh nggak dia makan bakso? Boleh, halal. Tapi ada kekhawatiran, ini kalau saya makan dalam posisi nafsu begini, pacak 3 piring ini. Kaki yang tadinya halal jadi berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Nah karena dia takut, ditahan malam itu, tidak apa-apa, aku tidak makan bakso. Aku takut kaki berangkat dalam posisi lagi tinggi, spanding kangen dengan bakso tadi, laju pengen semangkuk, laju 4 mangkok, tidak tertahan. Ini yang dimaksud Nabi, tidak akan sampai seseorang ke derajat orang-orang yang bertakwa muttaqin sampai dia meninggalkan sesuatu yang sebetulnya boleh dia makan bakso, orang halal, tetapi dia tidak lakukan itu, dia tinggalkan itu karena ada kekhawatiran, kaget, berlebihan, terjerumus pada sesuatu yang dilarang. Ini berat ya, berat ya. Ya, ini pilihan, makanya surga dibuat derajat, itu kan pilihan. Nah, maksudnya apa aja sih? Yang keempat, darajatul siddiqin, wara'us siddiqin, wara'nya orang siddiqin. Yang apa? Yang tidak terlewat sedikit waktunya pun kecuali untuk Allah SWT. Yuk kita bagaimana sayangnya dia, yang ada di pikirannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan hal-hal yang membuang-buang waktu walaupun cuma sedikit, takut. Lebih baik dia pakai untuk berzikir dan sebagainya. Ya semoga kita sampai ke sana pada derajat itu. Dan pesan dari guru-guru kita, tidak apa-apa andai pun meninggal belum sampai pada derajat itu, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi pastikan saat kita meninggal dunia, kita sedang berjalan menuju derajat itu. Ini niat baik untuk sampai karena pasang niat, ya Allah, sampaikan aku pada derajat itu. Kalau sudah siddiqin, insya Allah bersama Nabi Siddiqin di surganya bersama Nabi Muhammad dan para Nabi yang lain. Ini yang diisyaratkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kemudian yang menjadi penting, wa 'alaika bi ma'rifati jami'i ma harrama Allah 'alaika litajtaniba, fa 'fa inna man la ya'rifu asy-syarra yaqa' fihi.
Wajib bagi seorang muslim mengetahui apa yang diharamkan Allah agar kamu bisa menghindarinya. Karena kalau orang tidak tahu apa saja yang diharamkan Allah, pasti dia akan terjerumus di sesuatu yang haram itu. Ada orang sudah punya usaha selama ini 20 tahun, setelah 20 tahun diunjuk tahu sama kiainya, mungkin dia taubat setelah 20 tahun, kata kiai usaha kamu itu haram, skema haram. Alhamdulillah 20 tahun ya aku bisnis aku lah, misalnya mungkin yang ada riba ya. Dia pikir itu tidak, karena kebodohannya, karena tidak galak nanya, karena tidak galak belajar. Makanya dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, melarang tidak boleh orang berdagang di pasarnya hatta sampai dia paham betul ahkam al-buyu', sampai paham betul fikih yang berkaitan dengan jual beli. Itu diperiksa semua. Yang di pasar-pasar itu, di kita misalnya, di pasar Cinde ada pasar yang dikenal dengan Bai' Najasyi. Apa Bai' Najasyi kalau di kita ini? Ada uang beli baik, nah beli sabuk misalnya, berapa Pak sabuk ini? 300.000 ini Pak, kulit asli. Alangkah mahal 300.000. Datang uang ketiga Pak, pura-pura nanya, padahal uang ini kadang-kadang sudah sekongkol juga sama yang jual. Kata dia, berapa Pak sabuk ini? 300. Alangkah murahnya Pak, kata di Palembang 300.000. Aku nak nanya seluruh toko minimal 400 ini Pak. Wah benar Pak? Iya ya sudah Pak, aku beli 300.000. Nah, padahal harga 100.000. Apa namanya itu? Uang tonjol. Uang tonjol. Ada nggak kira-kira di Palembang? Banyak. Dikira nggak apa-apa, yang penting ridho sama ridho. Ridho, budi ke uang gitu namanya. Haram. Dan yang lain-lainnya ya. Jadi wajib bagi seorang muslim mengetahui apa yang diharamkan Allah, karena kalau orang tidak tahu akhirnya dia terjerumus kepada keharaman. Kemudian Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memberikan satu, Masya Allah, nasihat yang luar biasa. Kata beliau, wa'lam annahu la yukhsha ala dhi dinin min wuqu'ihi fi tanawul al-muharramat al-'ayniyah كأكل ما لا يحل أكله من الحيوانات ولا في أخذ أموال الناس عدوانا وظلما بالغصب والنهب والسرقة، فإن ذلك إنما يصدر غالبا من جبار عنيد أو شيطان مريد، وإنما دخل الاشتباه على أهل الدين من حيث إهمالهم النظر في ثلاثة أمور. Baik, kata beliau, kalau orang yang punya agama, punya sedikit iman, kecil rasanya kemungkinan melakukan sesuatu yang haramnya itu jelas dia. Makan babi cari dekatnya kalau orang punya riba, mungkin orang kalau tahu betul ini riba, rasanya tidak dia lakukan, kecuali betul-betul ini orang betul orang zalim ya, dan dia punya sifat setan yang bengal, susah diatur, lain cerita ya, lain cerita. Nah yang biasanya jatuh orang beragama nih Pak, yang kadang-kadang kepleset itu di perkara yang sifatnya masih syubhat, di perkara yang masih syubhat. Kalau haramnya jelas, datang misalnya, wah Pak, galau nggak duit nih, katanya, wah apa dia nih?
ini Pak, hasil aku maling tadi malam. Wida, pasti nolak lah kita. Karena jelas aku rasa, kata beliau ya, jaranglah orang yang punya sedikit iman, kecuali memang mau benar-benar zalim, benar-benar ahli maksiat, iya dia. Nah yang wong cak kita ini Pak, yang sudah sholat, ya lumayan lah imannya. Itu biasanya keplesetnya bukan di haram, keplesetnya di sesuatu yang sifatnya syubhat, yang makjolas. Ada unsur halalnya, ada unsur haramnya. Kenapa kita terjerumus? Kata beliau, karena mengabaikan tiga hal. Mengabaikan tiga hal. Yang pertama apa itu? Tarkut taftish fi mawdi'ihi. Wa bayanu dhalika anna an-nasa yanqasimuna bin nisbati ilayka thalathata أشخاص شخص معروف عندك بالخير والصلاح فكل من طعامه وعامله إذا شئت ولا تستثني. Yang pertama, karena orang-orang seperti kita ini kadang-kadang terjerumus pada yang syubhat atau bahkan sampai kepleset pada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak selektif, tidak meriksa dulu, tidak meriksa. Asal ada orang menjuk, tidak tahu dari mana dia terima baik, tidak selektif. Nah di sini beliau jelaskan, orang yang ngasih kita itu Bapak Ibu, yang menjuk kita sesuatu itu tiga kemungkinan. Orang yang datang ke rumah atau ketemu di jalan menjuk sesuatu, menjuk amplop, menjuk beras, itu tiga kemungkinan. Yang pertama, orang ini terkenal kebaikannya, kesolehannya, ahli agama, ahli masjid. Kalau ada orang soleh ngenjuk kita duit, bismillah, fakuluhu hani'an mari'an, monggo dimakan, tidak usah tanya-tanya lagi. Ketemu kiai, ketemu habib, panggil, Ustaz terasa ada rezeki saya dicip saya. Makasih ya. Bismillah makan. Ini kalau orang yang menunjuk kita ini dikenal dengan kesolehannya, terima tanpa banyak bertanya. Yang kedua, wasani syakhsun majhul indaka wala ta'rifuhu bi khairin wala bi syarr. فإذا أردت أن تعامل هذا أو تقبل هديته فمن الورع أن تسأل ولكن برفق حتى إنك لو عرفت أنه ينكسر قلبه لذلك كان السكوت أفضل كان السكوت أفضل. Yang kedua, yang datang ini wongnya tidak kenal kita, apa wong baik, apa wong tidak baik, tidak kenal, tidak tahu backgroundnya, ini tidak tahu. Tahu-tahu ketemu, Assalamualaikum Ustaz, Ustaz ada titipan Ustaz, ada rezeki Ustaz, atau Pak ada rezeki Pak, atau datang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bu, iya ini aku nak bagi-bagi sembako Bapak nih, siapa saudaraku, terima kasih. Ini kita nggak tahu nih orang siapa. Yang semacam ini Pak, kalau ada orang ngasih datang ke kita nggak tahu. Di antara tanda kewaraan ditanya. Mohon maaf Pak ya, bukan aku merasa kaya, merasa sugih, tidak Pak. Bapak ini siapa? Tujuan menunjuk kami ini apa? Tanya, tapi dengan cara yang lembut, jangan juga bentak-bentak. Kamu ini siapa? Menunjuk aku. Jangan, nanti hatinya terluka. Siapa tahu dia orang baik yang memang ingin menjaga keikhlasan, tidak ada lebih saja. Nah, di antara bentuk kewaraan itu nggak langsung menerima, pasti dia klarifikasi dulu dengan cara. Tetapi kalau dirasa ini orang bakal kesinggung,
Kalau kita tanya, ya sudah, terima baik. Lianna al-asl fil insan fil mu'min khair insyaallah. Karena orang mukmin selama dia udah assalamualaikum sudah ini sudah. Tapi kalau masih bisa ditanyakan, dengan pelan-pelan ditanya. Yang ketiga, orang dikenal di kampungnya, di daerahnya memang bandar judi, bandar sapu, ya, rentenir, dikenal di kampung, menjebak apa? Itu urusan dia, Ustaz. Itu urusan dia sama Allah. Kalau dia menjebak itu biasa saja. Tapi waraknya menolak. Bentuk kewaraan menolak. Fayanbaghi alla tu'amila hadha ra'san, jadi aslan. Enggak usah tapi kalaupun rasanya berat mau melakukan itu, ya tanya. Ditanyanya. Ada sebagian, siapa tahu ya, kita mungkin dapat punya kenalan banyak, ada orang usahanya ada yang halal ada yang haram. Satu sisi dia ini tukang nyambung ayam, ya, punya apa tadi, bandar judi, tapi satu sisi dia ini punya warung nasi halal. Tanya apa nah, ini biasanya yang ini kan berat sekali Pak, melakukannya susah sekali. Apalagi kalau masa-masa kampanye banyak dia. Ini wong muslimnya juga kadang diterima walau dijanjikan dicoblos walau bukan dicoblos satu, insya Allah Pak, insya Allah. Datang yang kedua, insya dicoblos betul Pak, dicoblos tiga-tiganya, nggak bohong dia, batal seorang tadi Pak. Kan maksudnya bukan begitu pasti. Coblos aku jangan coblos ya. Tapi diterimanya dimasak, pakai buat nasi goreng pagi-pagi, pakai beras tadi sembako, masuk ke tanahnya, menghindari sifat kehilangan sifat. Nah ini orang terjerumus pada syubhat ini gara-gara tidak memperhatikan yang pertama, tidak mengklarifikasi, asal datang terima. Saya kasih contoh, ini baru terjadi Pak ya. Panitia kurban malam-malam jam 9 datang ke rumah, Ustaz ada tambahan. Loh, tambahan apa loh? Nah, tanya dulu, iya Ustaz, kita ini kan bagi kupon, ditulis di kupon itu batas pengambilan maghrib sampai maghrib kami tutup semua, tersisa kami tidak bagikan pasti. Kami tidak bagikan ke siapa, kami terpikir ada juga Ustaz goyang tuh bagaimana kita gitu, terima nggak kalau gitu, terima nggak? Ayo kata kairin terima sudah, bismillah kalau saya itu. Nah, uang itu suka kepleset dia cek ini Pak. Sebaiknya gimana sebaiknya? Jauh yang lain baik. Ya. Derajat yang muttaqin, bukan warung yang standar. Kalau warung yang standar halal itu. Sudah memenuhi SOP-nya, batasnya maghrib. Sudah hak panitia nak lanjut siapa? Ya. Tapi kalau derajat yang muttaqin, meninggalkan yang halal karena takut terjerumus pada yang yuk bagi yang lain. Ini kalau Ustaz ini juga, kalau yang lain silahkan tinggal pilih itu. Yang kedua yang membuat orang-orang itu terjerumus, yang orang-orang baik itu terjerumus pada yang syubhat,
karena tidak memperhatikan, adamul ihtiraz, tidak menjaga ya dari akad-akad yang fasid, akad-akad yang batal, akad-akad yang dilarang dalam syariat, seperti riba, seperti macam sini disebutkan anta jami'al buyu'al fasida wal makruha fala tabi'u wa la tashtari illa bi sighatin sahihah. Jual beli itu harus jelas. Ya. Jangan berapa Pak ini cabai bela sekarang bela gampang lah itu, ya gampang berapa. Enggak gampang, begitu kita ngomel mahal harganya. Oh, harus timbang lagi. Besok jangan begitunya. Ini bisa sahihah, salihah. Karena ini ada hak, ada uang. Kalau nak ngenjuk daripada diakadkan jual beli tapi tidak jelas berapa harganya, berapa. Termasuk terutama kami banyak para ustaz itu banyak tukang apa itu sungkanan sama kamu. Pak, aku nak ini ngecat ini berapa lah? Gampang loh ustaz, kita kerja, aku kerja. Dikerjakannya dulu, begitu selesai, jadi berapa Pak? Di atas pasaran. Kesel juga. Kirain tak usah itu bakal lebih murah. Jujur itu pengalaman kami bangun pesantren, bangun rumah. Kan aku ini nak masang ini, nak pelapon, berapa gampang Ustaz, berapa Ustaz, yang mana? Ya sudah besok itu itu. Ya berapa? Gampang Ustaz. Padahal aku nanya tukang yang lain Pak, harganya misalnya 2 juta, yang ini 2.500.000, 2.500.000, oh berarti 2.500.000. Begitu selesai berapa? Ini 3,5 juta. Mama apa terpaksa? Itu dilemanya seorang ustaz. Maksudnya kalau udah ngasih diskon, itu lah diskon di awal yang jelas. Cari itu tuh sudah mudik ustaz, dapat doa. Sampai kami itu sungkan, benar gak? Berapa lah? Sebut tak apa daripada ngambang-ngambang macam itu. Kaki ngasih harapan, rupanya sanggup lagi malah lebih mahal. Jadi artinya ya terutama riba ya, di zaman kita ini Masya Allah berat sekali. Kemudian nimbun wa iyyaka wal ihtikar. Jangan juga di kita ini lagi kelangkaan minyak. Semestinya kalau sedang kelangkaan gimana Pak sikap seorang muslim? Yang terjadi di pasar gimana? Naik harganya. Masker itu harga 3.000 asli, 3.000, 2.000. Covid aja 50.000 sih. Boleh nggak gitu? Nimbun barang sehingga terjadi kelangkaan di pasar, sedangkan hajat manusia sedang tinggi, akhirnya dijual dengan harga haram. Menimbun harga itu haram. Menimbun barang itu. Yang ketiga yang membuat orang-orang baik itu juga terjerumus al-inhima fi syahawatid dunya wa tabassut fi manzuzatiha. Tenggelam dalam syahwat dunia, ya. Terbuai dengan kenikmatan dunia, bersampai berlebihan, ya. Sekalinya makan satu paha itu dia berlebihan sampai semuanya berlebihan. Kalau sudah berlebihan begitu, ada kaidah ya menyebutkan wal halalu la yahtamilu sarf. Sesuatu yang halal itu ya, tak mengandung keberlebihan. Nanti kalau halal sudah berlebih, ya tidak jadi halal, sudah tidak jadi halal lagi. Dan wara' akan susah datang kepada orang yang bergelimang dan menikmati syahwatnya. Ya, dan ini yang menyebabkan orang-orang terjerumus pada sesuatu yang syubhat. Itulah kurang lebih banyak.
bisa bayar. Dan ini baru terjadi. Saya tambahkan saja beberapa kasus kemarin di beberapa masjid. Kami dapat informasi banyak orang datang yang tidak punya kupon. Diumumkan di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagi warga sekitar masjid, misalnya pola yang telah mendapatkan kupon agar segera mengambil daging kurban dan seterusnya. Yang datang yang tidak punya kupon maksa dulu dinjo, pasti ada jatah uang yang. Nah, yang begitu karena sifat warak nggak punya. Kalau ada sifat warak, nggak mungkin dia lakukan itu. Nggak mungkin dia. Jangan dengan alasan kemiskinan, ya. Itu tidak alasan. Warak itu tidak mengenal status sosialnya. Ada orang sugih juga nggak warak banyak. Nah, kalau kalian juga kurang apa? Bayangkan gajinya miliaran, masih juga mengubah pertalite jadi pertama. Se-Indonesia kebudi, termasuk profesor doktor se-Indonesia. Hebatnya, budi kan uang 200 juta. Bayangkan, itu sudah hilang adalahnya sudah gitu. Dan jadi jangan alasan ada orang Ustaz, tapi kan aku ini orang yang paling berhak di kampung ini Ustaz, tapi aku udah dapat kupon macam-macam. Ya sudah, jangan dengan alasan itu kemudian kehilangan sifat. Justru kalau bisa bersifat iffah, ayo kita ngambil itu dibagi-bagi. Aku udah punya kupon, udah apa aku juga dapat kemarin. Oh iya, aku ngomong sama istri, nggak apa-apa ya Maya, kita udah dapat lagi, insya Allah. Insya Allah. Ada orang semacam ini di zaman akhir zaman ini, wali insya Allah, min awliya. Asal sholatnya dijago, kemudian yang semacam itu dia jago, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai kesimpulan, mungkin sebagian ibu-ibu atau warga hadir, orang yang tidak memiliki sifat wara, tidak berhati-hati terhadap yang haram, yang syubhat, qalla an yuwaffaq. Kata Habib, orang yang semacam ini sedikit kemungkinan akan mendapatkan hidayah taufik dari Allah, akan dibuat lesu beribadah. Kalau di perutnya banyak makan haram, ibadahnya akan jadi berat dan tidak dapat ilmu untuk ibadah, nggak dapat hidayah, nggak dapat petunjuk. Kalaupun sibuk dengan ibadah, kalaupun ada orang makanannya haram, rezekinya haram, syubhat dia terenggalak, tapi ibadahnya rajin, sholatnya rajin, baca Quran, ini santai. Kata beliau, pasti akan datang penyakit ke dalam hatinya untuk membatalkan amal ibadah itu. Akan didatangkan riya di hatinya, akan didatangkan ujub, akan didatangkan sum'ah, akan didatangkan penyakit-penyakit. Karena Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Karena Allah sudah memutuskan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Semoga yang hadir di sini zuriatnya dicukupkan dengan yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haram wa bifadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.